Alasan logistik bikin Casey belum bisa berlatih bersama Milan. Casey dan tim nasional Pantai Gading bertemu dengan Mesir pada babak 16 besar Piala Afrika pekan lalu dan mereka pada akhirnya tersingkir setelah kalah dalam adu penalti. Yang membuat situasi semakin buruk bagi gelandang Rossoneri, ia justru harus meninggalkan pertandingan lebih awal lantaran mengalami cedera dan hanya tampil selama 28 menit. Yang membuat raksasa Serie A khawatir akan kondisi bintang mereka. Kendati demikian, gelandang 25 tahun tersebut kemudian menjalani pemeriksaan dan beruntungnya ternyata dia tidak ada cedera yang ia alami dan sang pemain pun merasa jauh lebih baik ketimbang saat ia mengalami masalah tersebut. Menurut pemberitaan dari Pepe Di Stefano kepada Sky Italia, mantan bintang Atalanta tersebut ternyata tak hadir di Milanello mengingat ia belum kembali dari Afrika. Meski demikian, situasi tersebut bukan lantaran ia sengaja absen tanpa persetujuan klub, melainkan hanya karena penundaan akibat masalah logistik. Casey sendiri diperkirakan akan kembali dimainkan Milan dalam duel krusial melawan Inter pada lanjutan Giornata ke-24 Serie A yang mungkin akan berpengaruh besar bagi peluang mereka perenggu Scudetto musim ini setelah pasukan Stefano Pioli hanya kehilangan poin menyusul hasil buruk yang mereka alami dalam beberapa pekan terakhir. Terungkap, ini alasan AC Milan sengaja loyo di bursa transfer Januari. Raksasa Liga Italia AC Milan sengaja loyo dalam bursa transfer paruh musim ini. Usut punya usut, ternyata Rossoneri ingin menyimpan anggaran untuk jor-joran musim depan ketimbang para kompetitornya. AC Milan memang tergolong tim loyo dalam Mercato Januari ini dibanding saja dengan Juventus dan Inter Milan yang tampil kesetanan. Dalam tempo kilat, Indra Suri dan Ibian Koneri sama-sama sukses menggait incarannya pada detik-detik penutupan bursa transfer. Inter Milan sendiri sukses mengamankan tanda tangan Robin Gosens dan Filippo Caicedo. Juventus lebih gila-gila, si nyonya tua dengan cekatan membajak duo komoditas panas yakni Dusan Vlahovic dan juga Denis Zakaria yang jadi incaran para klub mapan Eropa. Sementara hingga kini, Rossoneri baru mendatangkan Marco Lazetic, padahal tim merah hitam ditinggal di Simon Kjaer dan Fikayo Tomori yang dibekap cedera. Belum lagi Pietro Pellegrini yang hengkang ke Torino. Setelah ditelisik, AC Milan ternyata sengaja pasif dalam bursa transfer paruh musim ini. Pasalnya menurut jurnalis kenamaan Italia, Gianluca Di Marzio, Rossoneri ingin jor-joran musim depan, siapa saja sosok yang bakal diangkut Paolo Maldini? Gianluca Di Marzio membocorkan, jika nama pertama yang bakal diangkut manajemen AC Milan di bawah komando Maldini adalah Renato Sanches. Bukan tanpa sebab, Rossoneri tampaknya sudah siap untuk berpisah jalan dengan Frank Casey. Dan Renato Sanches pun dibidik untuk menambal kepergian Casey. Saat ini kontrak Renato Sanches bersama Lille sendiri masih tersisa hingga setahun lagi alias hingga 2023 mendatang. Artinya AC Milan harus menggelontorkan dana segar untuk menebus ex-Bayern Munchen tersebut. Di samping itu, usia Renato Sanches yang masih muda membuat harganya relatif mahal. Ditaksir jika AC Milan menginginkan jasa Maldini setidaknya harus merogoh kocek tak kurang dari 30 juta euro alias setara dengan 487 miliar. Selain Renato Sanches, Gianluca Di Marzio juga mengklaim jika Rossoneri ingin menggait bintang Lille yakni Steven Butman. Bek asal Belanda tersebut diplot untuk menggantikan Alessio Romagnoli yang kemungkinan besar bakal hengkang gratisan di akhir musim. Tak hanya Butman, klub Liga Italia AC Milan juga kepergok mengantongi satu bek tangguh lagi di bursa transfer. Untuk satu nama tersebut, Gianluca Di Marzio masih meraba-raba kemungkinan memboyong bumper dari Torino ataupun sosok karang tangguh lain. Wow, harga jual Sandro Tonali bakal melejit naik. Gelandang AC Milan, Sandro Tonali diklaim oleh agennya harga transfernya bisa sejajar dengan pemain lini tengah terbaik di dunia. Usai tampil cukup oke bersama Brescia, sang pemain diboyong oleh raksasa Liga Italia di awal status pinjaman. Ia digadang-gadang jadi gelandang bertahan yang bersinar di kompetisi Serie A bersama AC Milan di bawah asuhan Stefano Pioli. Sayangnya, Sandro Tonali malah gagal membuktikan kualitasnya di musim pertamanya. Lantaran kalah bersaing, Stefano Pioli lebih memilih memberikan kesempatan untuk pemain lain tampil di sektor lini tengah Rossoneri. Sempat diragukan, namun AC Milan akhirnya mempermanenkan kontrak sang pemain dari Brescia pada musim panas 2021. Tapi, ia juga harus rela menerima pemotongan gaji dari raksasa Liga Italia. Meski begitu, Tonali musim ini berhasil menunjukkan penampilan terbaiknya. Total ia sudah tampil 22 laga di Liga Domestik, 17 diantaranya main sebagai starter. Menariknya, walaupun bermain sebagai gelandang bertahan, Sandro Tonali juga bisa mencetak 2 gol
dan mencatatkan 2 assist sejauh ini di Liga Italia 2021-2022. Alhasil pemain lain yang biasa dimainkan oleh Pioli, menit bermainnya mulai berkurang lantaran diambil alih oleh pemain sepak bola berusia 21 tahun tersebut. Kliennya terus tampil menonjol untuk AC Milan musim ini. Gus Perizzo selaku akhirnya pun buka suara. Bicara kepada Milan News mengatakan kalau kliennya kini mampu beradaptasi dengan baik bersama Rossoneri. Gus Perizzo menyebutkan bahwa nantinya harga Sandro Tonali bisa terus mengalami peningkatan. Bahkan sang agen meyakini jika harga jual kliennya bisa sejajar dengan gelandang terbaik di dunia. Sekedar informasi, Tonali mendapatkan kontrak di San Siro sampai Juni 2026 mendatang. Musim ini, ia juga sudah bermain dalam 6 laga di Liga Champions untuk raksasa Liga Italia. Namun, Sandro Tonali belum bisa membawa AC Milan lolos ke fase grup kompetisi benua biru. Usai jeda internasional, ia berpotensi dimainkan lagi saat melawan Inter Milan pada hari Minggu dini hari. Milan ternyata benar-benar ditawari peluang rekrut Dobele. Menurut pemberitaan dari Marco Corito dari TMW, Dobele telah bergabung kembali dengan Lyon dalam status pinjaman berbayar sebesar 3 juta euro atau 48 miliar dengan pilihan pembelian. Namun kembali ke Liga 1 ternyata bukan satu-satunya skenario yang direncanakan Spurs. Raksasa London Utara tersebut sejatinya ingin menyisipkan langsung dalam kesempatan untuk merekrut Kessie ketimbang menunggu hingga musim panas. Namun, manajemen Rossoneri menolak gagasan tersebut lantaran mereka tidak menganggapnya sebagai profil yang tepat, baik dari sudut pandang teknis maupun finansial menyusul gajinya yang cukup besar. Gelandang 25 tahun tersebut bergabung dengan Tottenham dari Lyon dan berkesempatan mencapai 62 juta euro atau 992 miliar plus bonus 10 juta euro atau 160 miliar. Namun, sang pemain justru belum kunjung mempertontonkan performa terbaiknya selama membela klub Liga Inggris tersebut. Meski sempat beberapa kali dikabarkan mempertimbangkan peluang untuk merekrut Dobele, pada akhirnya Milan tak mengambil kesempatan tersebut dan lebih memilih fokus menyusun pondasi demi mendukung transfer yang lebih luas pada merkato musim panas mendatang. Pada kenyataannya, raksasa Serie A tersebut memang tak banyak bergerak Januari ini. Sang pemain pun memilih kembali ke mantan klubnya dan diharapkan dapat menghidupkan kembali karirnya yang sempat meredup sejak hijrah ke London.